Oke. Terus pendidikan saya itu dari SD sampai SMA itu di Madiun. Kemudian kuliah saya S1-nya di Universitas Negeri Surabaya, S2-nya di Universitas 11 Maret Surakarta ya. Di mana keahlian saya ya di bidang pendidikan ekonomi karena saya S1 S2-nya pendidikan ekonomi. Selain itu saya juga di ranah pendidikannya ya penilaian dan evaluasi, model dan media pembelajaran sama kurikulum sekolah ya. Itu apa namanya keahlian saya. Ini biodata singkat dari saya ya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu dari sekilas biodata? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, lanjut. Saya lanjutkan ke RPS, ya ke RPS. Jadi mata kuliah perpajakan itu 3 SKS ya, 3 SKS. Ini kelihatan nggak? 3 SKS, di mana koordinatornya itu Bu Ai. Pernah diajar Bu Ai nggak sebelumnya? Belum, Pak. Oh, belum pernah. Oh, oke, oke. Ya, jadi koordinatornya itu Bu Ai, koordinator mata kuliah maksudnya. Tapi dosen pengajar atau pengampunya itu ada beberapa dosen. Mana? Benar. Ini nih. Dosen pengampunya itu Bu Deva, Bu Bening, Pak Zainora, sampai nanti saya ya. Jadi ini dibagi beberapa kelas. Jadi kebetulan R5K kebagian saya ya, kebagian saya. Nah, di perpajakan sendiri 3 SKS, di mana perpajakan ini nanti apa sih kenapa harus mempelajari perpajakan kayak gitu ya. Kenapa harus mempelajari perpajakan itu tercantum di dalam CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah, di mana nanti kalian outputnya ketika setelah selesai mempelajari materi perpajakan ini diharapkan mampu mengimplementasikan pembelajaran ya, pembelajaran ekonomi di SMA atau SMK, karena kalau kalian outputnya nanti jadi guru itu ada materi perpajakan di SMA atau SMK, jadi kalian harus paham perpajakan. Makanya mata kuliah perpajakan itu diberikan di perkuliahan di semester 5 ya. Kemudian kalau misalkan kalian tidak ingin jadi guru, misalkan ingin bekerja, itu kan pasti kalian itu kan harus tahu yang namanya pajak penghasilan. Itu kalau misalkan kalian bekerja itu ada yang namanya pemotongan PPh, pajak penghasilan, itu kalian juga harus tahu. Kenapa sih saya bekerja kok dipotong? Nah, itu potongan pajak. Jadi nanti akan dipelajari di PPh 21 kalau itu. Kemudian kalau misalkan kalian mempelajari perpajakan ini, nanti misalkan kalian pas skripsi mengambil tema perpajakan, itu bisa digunakan apa namanya mata kuliah ini ya. Jadi ada gunanya ketika kalian mengambil skripsi tentang perpajakan. Jadi itu kenapa perpajakan diberikan ke saudara semua itu. Nah, nanti di dalam perpajakan ini apa saja sih yang harus saya pelajari kayak gitu ya. Nanti yang ingin yang kalian pelajari sebelum dipelajari materinya, saya ingin menjelaskan dulu bukunya ya. Buku pegangannya saya menggunakan 2, 3 sih nanti saya share. Yang peraturan PMK ini, peraturan Menteri Keuangan ini tidak perlu beli karena saya sudah download. Kalian pun download sebenarnya ada di internet ini. Nanti akan saya kirim ya. Jadi bisa menggunakan 2 pegangan buku ini ya. Dari perpajakan untuk pemula atau dari bukunya Mardiasmo, tapi Mardiasmo yang edisi revisi 2019, karena edisi revisi Mardiasmo itu banyak banget. Yang terbaru itu 2019 ya. Itu bukunya Mardiasmo. Terus kemudian atau bisa menggunakan bukunya perpajakan untuk pemula dari Unindra ya, dari Unindra. Kemudian nanti ada juga peraturan PMK. Kenapa saya memasukkan ini? Karena ini itu Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan 2021 ini, jadi belum masuk di kedua buku ini kayak gitu. Karena peraturan PMK ini ada hubungannya dengan perpajakan. Ya, ada hubungannya dengan perpajakan, sehingga ini saya rasa juga harus kalian tahu kayak gitu. PMK nomor 18 ini 2021 ini baru. Jadi belum ada buku perpajakan yang menginkludkan Undang-Undang Cipta Kerja ini ke buku perpajakan. Itu makanya saya download sendiri. Kemudian buku pendukungnya terserah mau pakai yang mana.
ya 1 sampai 8 atau mungkin yang lainnya terserah ya, itu sama saja ya. Mungkin cuman bahasanya yang beda atau penjelasannya yang kurang lengkap atau lebih lengkap kayak gitu, atau perhitungannya yang ada atau enggak ada kayak gitu. Tapi saya menggunakan dua ini karena ini menurut saya sudah paling lengkap. Kalau yang bukunya perpajakan untuk pemula Unindra ini tuh hitungannya lengkap, hitung-hitungannya lengkap. Tapi kalau masalah penjelasan itu lebih penjelasannya lebih detail di Mardiasmo itu. Jadi punya plus minusnya sendiri-sendiri sih. Makanya saya memakai dua buku pegangan ini. Ya, itu. Kemudian syarat mata kuliah yang harus kalian kuasai sebelum mempelajari perpajakan ini, harus paham yang namanya prinsip dasar akuntansi dan akuntansi lanjutan. Sudah dapat kan ini dua mata kuliah ini? Prinsip dasar akuntansi dan akuntansi lanjutan? Sudah, Pak. Sudah paham? Paham ya? Kedua mata kuliah ini paham? Insya Allah, Pak, paham. Insya Allah, oke, amin. Ya itu syaratnya sih, syarat untuk mengikuti mata kuliah perpajakan ya gitu. Nah nanti apa saja sih materi yang harus dipahami kayak gitu ya? Materi yang harus dipelajari, maaf, materi yang harus dipelajari. Nah ini sebenarnya RPS ini sudah saya upload di LMS. Jadi nanti kalau kalian buka LMS di pertemuan pertama itu sudah saya upload PDF-nya pertemuan pertama sama RPS sama forum diskusi. Nanti di situ sudah ada. Ya, tapi saya jelaskan sekilas saja. Yang pertama nanti yang jelas kalian harus paham yang namanya dasar-dasar perpajakan. Ya, apa sih dasar-dasar perpajakan? Ya, definisi pajak, fungsi pajak, hukum pajak, tarif pajak kayak gitu, itu dasarnya ya. Itu dasarnya. Kemudian nanti pertemuan kedua itu yang namanya KUP, ketentuan umum perpajakan ya. Ketentuan umum perpajakan itu banyak banget. Materinya banyak banget. Jadi nanti kalian harus paham istilah-istilah perpajakan di KUP itu ada nanti. Terus NPWP ya, terus PKP dan non PKP itu apa sih kayak gitu ya. Jadi nanti di perpajakan itu ada istilah penghasilan kena pajak sama pengusaha kena pajak. Singkatannya sama PKP kayak gitu. Lah ini nih apa? Nanti dipelajari di pertemuan kedua. Terus SPT ya, SPT surat pemberitahuan. Terus SKP surat ketetapan pajak itu dibedakan jadi dua, SKPKB dan SKP-KBT. Tapi RPS ini hanya memuat ini, nanti saya akan menambahi di PPT saya. Jadi nanti selain SPT dan SKP saya akan menambahi SSP seperti itu. Ya SSP itu saya akan menambahi nanti di RPS tidak dijelaskan di sini SSP. Surat setoran pajak, tapi nanti akan saya jelaskan kayak gitu ya. Terus pertemuan 3 itu sudah masuk yang namanya penghasilan umum. Penghasilan umum itu nanti hubungannya dengan siapa sih yang dimaksud subjek pajak, siapa sih yang dimaksud objek pajak kayak gitu. Terus objek pajak pribadi sama badan itu seperti apa kayak gitu. PTKP itu apa kayak gitu, nanti akan dipelajari di pertemuan ketiga. Kemudian di pertemuan keempat dan 5 ya, pertemuan 4 dan 5 ini sama membahas PPh pasal 21 itu hubungannya dengan pajak penghasilan orang pribadi dan pajak penghasilan badan. Badan itu maksudnya ketika kalian mendirikan usaha, usaha kalian itu dikenain pajak. Nah, itu nanti akan dibahas di PPh pasal 21. Jadi ini dibedakan jadi dua sih, pertemuan pertama sama pertemuan keempat dan pertemuan kelima. Pertemuan kelimanya itu ke hitungannya. Tapi kalau pertemuan keempat ini ke teorinya dulu, PPh pasal 21 itu apa kayak gitu. Terus pertemuan kelima, keenam, nah, itu membahas PPh pasal 22 itu berhubungan dengan barang-barang impor ya, barang-barang impor, barang-barang negara, barang-barang BUMN, pokoknya berhubungan dengan barang itu juga dikenai pajak. Lah itu gimana nanti perhitungannya itu akan dibahas di PPh pasal 22. Terus pertemuan 7 itu membahas PPh pasal 23. PPh pasal 23 itu berhubungan dengan aplikasi dalam konteks perhitungan PPh terutang, pelaporan, permasalahan di dalam perpajakan itu seperti apa, pemotongannya bagaimana, itu akan dipelajari di PPh pasal 23. Terus ke pertemuan 8 nanti tidak ada kuliah, langsung UTS. Ya UTS. Terus pertemuan 9 ada lagi namanya PPh final.
Itu nanti perhitungannya gimana itu akan membahas lebih rinci PPh final itu PPh pasal 4 ayat 2. Ya, itu beda lagi. Kasusnya nanti seperti apa dipelajari di pertemuan 9. Pertemuan 10 nanti PPh pasal 24 itu kredit pajak luar negeri ya. Perhitungannya ketika melakukan apa namanya usaha yang kita punya di luar negeri itu bagaimana perhitungannya pajaknya itu bagaimana. Nah, itu akan dipelajari di pertemuan 10. Terus pertemuan 11 itu lebih ke PPh badan ya. Badan itu lebih khususnya ke suatu perusahaan gitu ya. Aplikasinya di rekonsiliasi fiskal itu seperti apa kayak gitu. 11 pertemuan 12 itu PPh pasal 25. PPh pasal 25 itu angsuran pajak, ya tentang angsuran pajak, nanti kan dipelajari. Terus PPh pasal, pertemuan 13 itu tentang PPN, pajak penjualan, ya, pajak penjualan ketika kalian itu misalkan belanja di Indomaret atau Alfamart atau di mana, pokoknya supermarket itu biasanya di struknya di paling bawah ditulis PPN 10%, nah itu akan dipelajari di pertemuan 13. Terus pertemuan 14 itu tentang PBB, PBHTB itu pajak bumi bangunan ya ini. Ketika kalian punya rumah, kalian punya tanah itu juga dikenai pajak. Itu akan dipelajari di pertemuan 14. Pertemuan 15 itu mempelajari biaya materai. Maksudnya itu perjanjian itu. Itu biaya materai maksudnya kalau 1000 itu sekarang yang terbaru 10.000. Ya 10.000 gimana, artinya apa, objeknya untuk dikenai biaya materai itu seperti apa, objeknya itu akan dipelajari di pertemuan 15 dan pertemuan 16 UAS ya. Jadi total pertemuannya itu ada 14 tatap muka dan 2 pertemuan UTS UAS ya, satu-satu. Pertemuan 7 UTS, pertemuan terakhir 16 UAS. Jadi efektifnya pertemuan tatap muka seperti ini itu 14 kali pertemuan. 14 kali pertemuan. Kayak gitu. Ini bisa dibaca sendiri sih. Ini bisa dipahami di LMS. Silahkan di-download. Saya sudah upload ini RPS ini di LMS kayak gitu. Ya. Nah, nanti sistem perkuliahannya sekarang. Sistem perkuliahannya gimana itu dengan materi sebanyak itu? Nah, ya. Jadi sebelum masuk ke materi pertama, saya akan menunjukkan kelompok. Ini saya sudah membagi kelompok ya. Saya sudah membagi kelompok. Nanti silakan ini siapa kelompok 1 ini? Ahmad Saifuddin, Kamila, ya silakan ini siapa? Dicatat. Ya kelompok 1 terdiri dari Ahmad Saifuddin, terus Kamila, Elsa, Gilang Pratama, Neneng Sri Supartini, Cindana Dwi, itu kelompok 1. Ya, itu kelompok 1. Terus kelompok 2 itu ada Muhammad Yulianto, Nurul Okta, Rizka, Anita Sania, Ervin. Itu kelompok 2. Ini kelompoknya ini saya acak. Saya nggak tahu ini siapa, pokoknya saya acak karena saya belum mengajar kalian ya, belum pernah mengajar kalian. Sini saya acak. Terus kelompok 3 ada Adenur Seviana, Ardiansah, Nadia, Stephen Alexander, Aulia Rahma. Itu kelompok 3. Terus kelompok 4 itu ada Sulis, ada Marcel, ada Devi, ada Angga Anggara, ada Puja Salma, ada Erika Putri. Itu kelompok 4. Terus kelompok 5 itu ada Nindya, ada Afifah, ada Faris Hasbi, ada Ratna Karlinasari, ada Mutiara Putri. Itu kelompok 5. Dan kelompok terakhir 6 itu ada Risa, ada Panji, ada Cika, ada Anissa Fida, ada Fatima Azhara. Jadi ada 6 kelompok ya, ada 6 kelompok. Ini di foto dulu juga apa-apa sih. Ini kelompok 34. Ya, kelompok 34. Di foto nggak apa-apa. Terus ada kelompok 1 dan 2 ini. Jadi ada 6 kelompok ya. Nah, nanti ada yang belum masuk nggak? Ada yang belum masuk kelompok? Siapa yang belum masuk kelompok? Silakan Saya, Pak. siapa?
Isna ini. Isna ini. Di absen ada nggak ya? Coba, bentar. Isna ini. Ini kelas R5K atau ngulang? Mahasiswa ngulang atau R5K? Memang benar-benar R5K? Isna ini. Dari R5K itu, Pak. Oh ini. Oh, kelewat ya. Sorry. Kelewat. Ya, Isna ini saya masukkan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isna ini saya masukkan kelompok 3 ya. Isna ini saya masukkan kelompok 3. Isna ini. Silakan. Isna ini saya masukkan kelompok 3. Nah, dah. Ada lagi yang belum tercatat? Saya Pak, Siapa? Renggi Agus Sofian. Oh, ini ya. Ini perempuannya Ervin ini laki ya? Ervin BV Ramadan ini laki ya? Iya, Pak. Laki. Pak. Fleksibel sih. Ya, Tante Faris Afifan India. Nah, kelompok 5 ini lakinya cuman Faris ya? Kelompok 5. Iya Pak. Ya, Pak. Ya sudah saya kelompok 5 ya. Saya masukkan kelompok 5. Oke Pak. Nah, Renggi saya masukkan kelompok 5. Renggi Agus Sofyan. Ya, ini. Ada lagi yang belum masuk? Yang belum masuk? Udah ya, udah semua ya. Oke. Jadi nanti gini, sistem perkuliahannya. Semuanya harus siap-siap ya. Saya tidak akan membagi kelompok 1 bagiannya misalkan ini. Kelompok 1 nanti menerangkan tentang KUP, kelompok 2 menerangkan tentang pajak penghasilan umum, tidak seperti itu. Kalau saya bagi seperti itu yang siap-siap itu ya hanya kelompok yang menjadi tanggung jawabnya ya. Jadi saya menginginkan, saya tidak memberi tugas makalah. Saya hanya ingin silakan setiap kelompok ini menyiapkan PPT saja. Ya, PPT. Saya tidak menyuruh kalian membuat makalah, PPT saja. Nah, PPT bahannya diambil dari mana? Terserah. Tadi kan saya memberitahunya kan buku pegangannya kan ada 2 ini. Terserah PPT mau dibuat diambil dari buku mana terserah. Mau bukunya dari Unindra atau Mardiasmo, terserah. Ya, nanti ketika misalkan pertemuan kedua itu kan terkait apa ya? Pertemuan kedua itu KUP ya. Pertemuan kedua itu KUP, kelompok yang saya tunjuk harus siap mempresentasikan. Paham? Jadi semua kelompok harus menyiapkan KUP ini. Setiap pertemuan harus menyiapkan. Saya nggak mau hanya kelompok tertentu saja yang menyiapkan. Jadi saya nggak tahu, saya sesuka saya mau misalkan silakan KUP kelompok 3 dipresentasikan, harus siap. Ya. Silakan KUP dipresentasikan kelompok 4 harus siap. Jadi nggak harus urut. Saya nunjuknya nggak harus urut. Ya. Jadi semua kelompok setiap minggu harus siap membuat PPT ya. Semua harus siap. Jadi saya nggak mau ada kelompok yang KUP tanggung jawabnya kelompok 1 ya sudah yang nyiapkan kelompok 1, kelompok 2 seterusnya nggak nyiapkan. Saya nggak mau seperti itu. Ya, itu. Jadi nanti siap-siap saja setiap pertemuan itu siapkan PPT ya. Siapkan PPT. Entah itu saya nanti yang menjelaskan atau saya menunjuk kelompok itu terserah saya ya, terserah saya. Tetapi untuk pertemuan pertama saya ya, jelas saya. Untuk pertemuan pertama saya dulu yang menjelaskan kayak gitu ya. Nanti setelah presentasi pertanyaannya itu lewat ini saja, LMS saja. Jadi ada forum. Jadi sebentar saya tunjukkan. Di LMS ini ada ini, pasti setiap pertemuan itu ada yang namanya forum. Jadi kotak biru ini ya. Itu nanti silakan kalian
replay di sini di bawah-bawah ini nanti yang bertanya silakan, yang menjawab kelompok yang diskusi ya, yang menjawab kelompok yang diskusi. Jadi kalian terekam. Jadi presentasi kalian terekam, apa namanya, pertanyaan kalian juga terekam kayak gitu ya. Itu jadi setiap pertemuan nanti silakan setelah presentasi saya akhiri, kemudian langsung menuju LMS dan ke forum diskusi ya, diskusi nanti tergantung kalau ini satu ini belum masih saya, nanti 2, 3 dan seterusnya kelompok yang saya tunjuk ya, jadi harus siap-siap. Saya tidak menyuruh membuat makalah, cukup PPT saja, cukup PPT saja itu ya, cukup PPT. Mana tadi, jadi kelompoknya ini ya. Itu ada yang ditanyakan masalah teknis perkuliahan? Bapak, misalnya di LMS-nya error, pertanyaannya di WhatsApp atau gimana, Pak? Oh gitu. Oh iya ya, sering LMS itu sering error ya. Sorry, lupa saya. Gini aja, melalui WA saja nggak apa-apa. Nanti saya copy pastekan kalau LMS-nya sudah nggak error. Saya copy pastekan di LMS. Jadi setelah presentasi selesai langsung diakhiri ya, biar kuotanya nggak makan banyak. Pertanyaannya lewat chat WA grup saja, nggak apa-apa. Tapi yang jawab yang presentasi. Yang jawab yang presentasi, yang bertanya yang nggak presentasi ya jelasnya nggak presentasi, kayak gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan terkait teknis perkuliahan? Bapak mau bertanya, itu Oke. presentasinya mulai minggu depan atau minggu depannya lagi? Sesuka saya nunjuknya. Misalkan minggu depan, saya sendiri yang menjelaskan, berarti nggak ada presentasi. Kalau misalkan minggu depan, ya harus siap-siap juga kalian. Jadi saya nggak memberitahu apa-apa. Pokoknya setiap minggu harus siap PPT dari apa namanya materi ini kan sudah saya berikan. Materi ini bisa di-download ini. Pertemuan pertama itu apa sih, mempelajari apa sih, pertemuan kedua mempelajari apa, itu bisa di-download di LMS. Saya sudah upload ini RPS-nya ya. Itu jadi harus siap-siap. Misalkan pertemuan kedua habis minggu depan, kalau misalkan saya yang menjelaskan ya sudah, berarti nggak ada yang presentasi. Tapi kalau misalkan kelompok 5 silakan mempresentasikan terkait KUP ya, kelompok 5 harus siap-siap ya gitu. Jadi semua kelompok harus siap-siap siapa yang saya tunjuk nanti gitu. Cuman buat PPT saja, tidak perlu makalah ya, tidak perlu makalah. Itu ya. Ada lagi? Ada lagi nggak yang ditanyain? Pak, LMS-nya kan belum bisa dibuka ya pas sekarang. Uh, Terus itu RPS-nya gimana? apa? Bapak kirim lewat WA. Oh, masih error ya? Saya sudah bisa ini. Iya, Masih nggak error. bisa, Pak. Mahasiswa masih error. Ada beberapa, Pak. Pak, masih error. Oh gitu. Ya udah nanti saya kirim ke anu aja lewat apa namanya WA grup saja untuk RPS-nya ya, untuk RPS-nya. Tapi untuk PPT pertemuan satu nanti langsung bisa di-download ya, langsung bisa di-download di LMS saja. Kalau RPS kan ini kan urgent ya RPS. Jadi nanti saya kirim ke WA saja. Apa saya kirim langsung aja ya? Bisa nggak? Ini saya close dulu. Saya kirim. Sudah masuk? Sudah masuk? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya. Nah, itu RPS-nya. Tuh. Ada yang ditanyain lagi nggak?
Udah ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, jadi pertemuan pertama langsung saja ini saya akan mempresentasikan terkait dasar perpajakan. Ini masih dasar sih. Mungkin yang dari SMA atau SMK, yang SMK jurusan manajemen bisnis ya, kayak akuntansi, administrasi, pemasaran itu mungkin sudah dapat ya, sudah dapat perpajakan di tingkat SLTA ya. Itu dipelajari kok ini, tapi nggak selengkap di kuliah itu. Kalau kuliah lengkap banget ini. Ya, jadi saya akan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup perpajakan. Untuk pertama ya. Jadi nanti yang pertama itu terkait apa sebenarnya pajak ya. Pajak itu kan diatur Undang-Undangnya nomor 16 tahun 2019 ini yang terbaru. Yang terbaru lagi baru 2021 Undang-Undang Cipta Kerja itu ya. Jadi dari tahun 2019 sampai tahun 2021 itu baru diperbarui di Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak semua pajak direvisi, hanya beberapa saja. Jadi ada beberapa bagian yang memang masih sama dengan aturan 2009. Cuman ada beberapa yang direvisi di Undang-Undang Cipta Kerja 2021 itu. Nah, sebelum masuk ke perhitungan dan lain sebagainya, kita harus paham dulu sebenarnya apa sebenarnya pajak itu kayak gitu ya. Pajak itu kontribusi wajib kepada negara, sifatnya itu wajib. Ya, sifatnya wajib. Terus dia itu sifatnya terutang oleh orang pribadi atau badan. Jadi pajak ini kita itu punya utang sebenarnya ke negara secara pribadi. Kalau kita punya usaha, berarti usaha kita itu punya utang ke negara kayak gitu. Maksudnya pajak ini sifatnya utang pribadi kita atau badan ke negara kayak gitu. Sifatnya itu memaksa. Kenapa kok memaksa? Karena ini diatur dalam undang-undang. Apapun yang diatur di dalam undang-undang itu pasti memaksa. Ya, karena pajak itu punya undang-undang. Ya, undang-undangnya mana ya ini? Undang-undang nomor 16 tahun 2009 yang diperbarui di Undang-Undang Cipta Kerja itu sifatnya memaksa. Nah, kalau nanti kita tidak menerapkan pajak, gimana tidak membayar pajak? Ada sanksinya. Tergantung kita melanggar pajak apa kayak gitu. Nanti karena sanksi pajak itu bermacam-macam tergantung apa yang kita langgar, pajak apa yang kita langgar atau yang kita tidak bayar kayak gitu. Itu ada aturannya. Kemudian tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Jadi pajak ini sifatnya itu kita bayar tidak mendapatkan apa-apa. Ya, jadi kita mendapatkan sesuatu dari pajak itu secara tidak langsung ya, misalkan kita menikmati fasilitas umum. Itu kan tidak milik kita pribadi, tetapi kita menikmati fasilitas umum itu secara tidak langsung kayak gitu karena kita berkontribusi membayar pajak kita dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum itu. Makanya di sini sifatnya dia tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Beda dengan ketika kita beli barang. Nah, kalau beli barang kita bayar itu kan kita menikmati imbalannya secara langsung kan. Kita naik kendaraan atau transportasi, kita kan membayar dan kita menikmati secara langsung, tapi pajak tidak seperti itu. Kita bayar pajak itu kita tidak mendapatkan apapun dari pembayaran langsung itu. Nah, kita menikmatinya itu ya secara tidak langsung. Jadi kita menikmati jalan, tol, jembatan, rumah sakit, itu kita menikmati pajak yang kita bayar kayak gitu. Nah, kalau bayar pajak itu digunakan untuk apa sih ya? Untuk keperluan negara ya, untuk kemakmuran rakyat ya, untuk kemakmuran rakyat. Karena di dalam APBN kalau belajar tentang ekonomi pembangunan ya, kalau di dalam ekonomi pembangunan sumber terbesar pemasukan negara itu berasal dari pajak ya, dari pajak. Jadi pemerintah pada saat COVID pun ini sangat membuat kebijakan-kebijakan terkait pajak. Pernah dengar berita nggak kayak lembaga pendidikan itu mau dikenain tarif PPN kayak gitu. Padahal itu kan tidak ada di undang-undang. Nah, itu mau direvisi untuk untuk
lembaga pendidikan itu dikenai pajak ya gitu. Itu kan sebenarnya harusnya kan pendidikan itu kan semua rakyat kan harus menikmati. Pendidikan aja yang tidak dikenai pajak aja banyak yang tidak menikmati karena dianggap biayanya mahal kayak gitu. Tapi pemerintah mau menerapkan pajak bagi lembaga pendidikan kayak gitu. Itu beritanya sudah ada tapi belum difinalkan itu. Terus ada lagi pajak tax amnesty kayak gitu. Kalau kalian pernah mendengar tax amnesty itu juga kebijakan untuk mendongkrak perpajakan kayak gitu. Ada tax holiday kayak gitu. Itu juga salah satu cara pemerintah untuk mendongkrak sumber pemasukan negara dari pajak itu biar meningkat kayak gitu. Itu langkah-langkah yang ditempuh oleh negara karena pajak ini manfaatnya bagi negara, kemakmuran rakyat itu sangat tinggi sekali manfaatnya kayak gitu. Kalau kita tidak punya pajak, kita itu sumber pendapatannya itu kecil sekali untuk menghidupi rakyat Indonesia itu ya. Jadi kecil sekali kita pendapatan negara. Tetapi gini, pajak itu kadang disalahgunain oleh pejabat-pejabat, misalkan dikorupsi kayak gitu. Ada kemarin Menteri Sosial itu Juliari Batubara ya itu kan korupsi kayak gitu. Itu kan harusnya kan uang rakyat bansos untuk menangani COVID kayak gitu, tapi dikorupsi kayak gitu. Itu uang dari pajak sebenarnya. Nah, kenapa masyarakat Indonesia itu tidak percaya membayar pajak, masih ogah-ogahan membayar pajak? Yaitu kalau menurut saya ya karena pejabat-pejabat itu memakan uang rakyat kayak gitu, tidak disalurkan ke rakyat lagi kayak gitu. Mengapa masyarakat itu enggan membayar pajak kayak gitu. Nah, itu sebenarnya tugas dari pemerintahan kita, bagaimana sistem pajak itu agar tidak uang rakyat itu tidak dimakan mentah-mentah oleh pejabat-pejabat tersebut kayak gitu. Itu caranya gimana? Pemerintah sebenarnya sudah membuat yang namanya lembaga KPK, tetapi masih masih berjalan ya, masih proses dalam penanganan pajak ya itu. Jadi pajak itu sebenarnya penting, tetapi ya oknum-oknum saja yang menyelewengkan anggaran itu. Makanya masyarakatnya enggan membayar pajak kayak gitu ya. Itu pajak. Jadi kontribusinya itu wajib, pajak itu wajib bagi yang sudah memenuhi kriteria ya, sudah memenuhi kriteria. Pas lahir pun ya, kita lahir terus orang tua kita beli susu di supermarket. Ketika beli susu itu kan ada struk PPN 10%. Berarti ketika kita lahir pun sebenarnya secara tidak langsung sudah dikenai pajak kayak gitu. Jadi lahir jebret ya, kita lahir jebret, terus kita dibeliin susunya yang beli di supermarket itu pasti dikenai pajak. Berarti sejak lahir pun kita sebenarnya sudah dikenai pajak, tapi secara tidak langsung, bukan kita yang membayar, tapi orang tua kita kayak gitu. Ya itu. Terus kita makan, kalau makannya di warung, di warteg sih sebenarnya nggak dikenai pajak ya. Tapi si pembeli warungnya ini biasanya dikenai pajak kayak gitu. Namanya pajak PPN ya gitu. Kita makan di Starbucks atau di KFC itu pasti ada PPN 10%, makan saja di Indonesia dikenai pajak kayak gitu. Biasanya parkir, tapi parkir itu beda dengan pajak. Nanti akan saya jelasin. Parkir motor itu beda dengan pajak, tapi itu termasuk iuran resmi, tapi sifatnya daerah, itu bukan negara. Kalau pajak ini sifatnya negara kayak gitu ya, di tingkat negara maksudnya. Itu pajak. Terus kemudian fungsi pajak itu kan dipungut oleh negara dari masyarakat. Itu sebenarnya fungsinya untuk apa kayak gitu ya. Fungsi pajak yang pertama itu penerimaan, jelas, karena sumber penerimaan terbesar sumber penerimaan terbesar negara itu dari pajak sebagai sumber penerimaan atau budgeter. Terus sebagai pengatur atau regulation. Kenapa kok sebagai pengatur? Misalkan terjadi inflasi, barang-barang itu naik, pajak itu
bisa sebagai pengatur. Misalkan pemerintah menaikkan tarif pajak. Nah, dengan menaikkan tarif pajak, maka orang itu ketika membeli barang akan membayar pajak lebih. Nah, kalau membayar pajak lebih, orang itu akan enggan membeli barang itu ya, membeli barang itu, maka inflasinya dapat ditekan kayak gitu. Itu namanya pengatur atau regulasi. Terus redistribusi itu sebagai alat melakukan pemerataan keadilan. Redistribusi itu misalkan ketika ada kayak gini bencana COVID, kemarin itu tabung gas itu menipis. Nah, itu uang dari pajak itu bisa dialokasikan untuk membantu penanganan COVID kayak gitu. Itu namanya redistribusi. Pajak digunakan untuk penanganan atau pemerataan keadilan bagi masyarakat Indonesia kayak gitu. Terus fungsinya demokrasi. Demokrasi itu kan sistemnya gotong royong. Jadi kita itu sebenarnya ketika kita membayar pajak itu kita itu apa ya namanya wujud gotong royong kita untuk membantu sesama kayak gitu. Jadi membantu sesama itu tidak hanya kita langsung membantu memberikan uang kepada yang terkena korban bencana, tetapi melalui pemerintah itu kita juga bisa kayak gitu. Kan kita apa namanya kita sulit menjangkau ya. Misalkan kita di Jabodetabek, kemudian apa namanya bencananya misalkan di Papua, misalkan kan kita kesulitan ya untuk membantu. Kita mau kemana sih membantu apa namanya memberikan uang kita untuk membantu orang di Papua? Nah, itu lewat pajak itu bisa kayak gitu. Tapi sebenarnya sekarang ya lewat apa namanya ATM ditransfer lewat m-banking itu sebenarnya juga bisa sih. Tetapi fungsi salah satu pajak bisa digunakan salah satunya demokrasi untuk membantu masyarakat yang terkena bencana misalkan kayak gitu. Itu salah satu fungsinya. Tapi kita membantu masyarakat yang kena bencana lewat ATM atau iuran kemudian kita transfer itu sebenarnya juga bisa kayak gitu. Jadi fungsi pajak itu ada 4 ini ya, ada 4. Kemudian apa sih gantinya ya? Gantinya ketika kita bayar pajak ya sudah saya singgung tadi di awal. Misalkan kita apa namanya membayar pajak itu kita sudah bisa menikmati berbagai fasilitas umum sebenarnya. Makanya kita itu ketika bayar pajak itu tidak bisa menikmati apa yang kita bayar secara langsung. Jadi kita menikmatinya itu secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung itu ya kita menggunakan rumah sakit, fasilitas rumah sakit. Terus kita kalau misalkan mungkin dari kelas R5K ada yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah, itu salah satu uang dari pajak gitu. Kita misalkan sekolah ada subsidi dari pemerintah, kuota kayak gitu itu uang dari pajak. Terus kita pergi ke apa ya, pergi ke pasar atau memanfaatkan jalan tol itu juga uang dari pajak. Jadi apapun fasilitas umum itu semuanya dari pajak. Makanya gantinya kita membayar pajak ya ini kita dapat menikmati semua fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah kayak gitu. Jadi ketika kalian ada beasiswa itu dimanfaatkan saja atau ada apa ya beasiswa tapi beasiswanya itu sifatnya lomba atau harus diseleksi dulu itu harus apa namanya bisa ikut ya. Terus sekarang kan ada kampus merdeka ya. Kalau nggak salah itu ada program kampus merdeka dan itu ada di semester 5 kalau nggak salah ya. Itu ada program magang ya kalau nggak salah. Ya. Ada program magang nggak? Ya, ada. Hah? Ada ya program magang ya, karena ada salah satu mahasiswa saya yang semester 5 itu tanya program magangnya saya di tempat A atau tempat B kayak gitu. Nah, itu juga salah satu bentuk apa ya perhatian pemerintah kepada dunia pendidikan, tapi uangnya diambil dari pajak kayak gitu. Kayak gitu dimanfaatkan lah ya, dimanfaatkan. Apa namanya? Kampus Merdeka ya, program Kampus Merdeka maksud saya itu dimanfaatkan, itu salah satu uangnya dari pajak ya. Itu apa yang kita bayar dari pajak ya, manfaatnya yang kita peroleh ya ini ya. Ini. Terus asas sekarang. Asas perpajakan itu saya ambil dari bukunya Adam Smith ya, The Wealth of Nation. Itu kalau di ekonomi makro itu dipelajari lebih mendalam si Adam Smith itu siapa kayak gitu.
Itu salah satu tokoh ekonom dulu pertama kali yang mencetuskan adanya pasar bebas ya, liberal ya, sistem ekonomi liberal itu ajarannya Adam Smith kayak gitu. Tetapi di sana ada Adam Smith itu mengungkapkan asas perpajakan kayak gitu. Asas perpajakan itu ada 4 ya: equality, certainty, convenience, efficiency. Ya, equality itu apa? Pemungutan pajak itu harus adil antar satu orang dengan orang lain, itu harus adil, nggak boleh tidak adil. Ya, misalkan sama-sama bekerja, kita sama-sama bekerja, terus dikenai tarif pajak pasal 21, PPh pasal 21, kita kan dipotong pajak. Nah, pemotongan antara orang A dan orang B yang sama-sama bekerja itu akan berbeda. Misalkan orang A yang sudah menikah sama seorang B yang masih bujangan, itu akan sama, tetap sama pemungutannya. Ya memang orang A ini mungkin pajaknya lebih murah karena dia punya tanggungan istri dan anak kayak gitu. Tetapi orang B ini masih bujangan, makanya pajaknya lebih tinggi kayak gitu. Itu termasuk asas equality. Jadi antar wajib pajak itu pemungutannya sebanding atau seimbang kayak gitu. Sama. Terus certainty itu pemungutan pajak itu harus diatur dalam undang-undang jelas. Karena di Indonesia sendiri itu pajak itu diatur dalam undang-undang. Jadi sudah memenuhi asas certainty kayak gitu ya. Jadi kenapa harus diundang-undangkan? Karena kalau tidak diundang-undangkan ya terserah kita, terserah masyarakat mau bayar ya terserah, enggak ya terserah. Tapi kebanyakan pasti enggak membayar kayak gitu ya. Makanya dibuat undang-undang perpajakan yang sifatnya memaksa tadi loh. Sifatnya memaksa sehingga kalau kita tidak membayar ya akan kena denda, akan kena sanksi kayak gitu. Ya, terus asas yang ketiga itu convenience, itu pemungutan pajak itu harus dilakukan pada waktu yang tepat ya, sehingga pembebanan wajib pajak itu tidak terbebani, Nah, waktunya belum tepat kok sudah dipotong, sudah dipungut pajak, berarti kan itu tidak termasuk asas convenience ya gitu. Nah, di Indonesia sendiri perpajakan itu ya masa pajak itu nanti akan dibahas di KUP. Itu masa pajak itu kalau di Indonesia itu pelaporannya itu setiap tahunnya. Setiap Maret itu terakhir pelaporan pajak. Misalkan seperti ini. Ini kan 2021. 2021 semuanya itu akan melaporkan pajak nanti terakhir itu Maret 2022. Maret 2022 itu berarti pajak tahun 2021 kayak gitu. Jadi jelas terakhir Maret kayak gitu. Jadi orang akan tahu, masyarakat akan tahu, oh saya akan membayar pajak, saya akan menghitung pajak saya setiap bulan dan saya akan membayarkan nanti di bulan Maret kayak gitu. Itu namanya asas convenience. Jadi jelas waktunya itu jelas gitu loh. Waktunya tepat yaitu ya terakhir Maret setiap tahunnya kayak gitu. Sehingga wajib pajak itu bisa memprediksi oh pajak saya setiap tahunnya segini kayak gitu. Itu asas convenience. Terus asas efisiensi. Pajak itu harus terkumpul ya. Pajak yang terkumpul itu totalnya itu harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk memungut. Kan memungut pajak itu kan butuh orang ya kayak pegawai lah, intinya istilahnya pegawai ya. Negara itu tidak memungut secara langsung. Misalkan Menteri Keuangan masa memungut berapa juta orang yang ada di Indonesia, kan tidak mungkin. Menteri Keuangan itu merekrut mereka pegawai-pegawai pajak di setiap daerah itu untuk memungut pajak di daerah tersebut kayak gitu. Nah, mereka kan juga dibayar kan, memungut pajak itu mereka juga dibayar. Nah, pembayarannya itu dinamakan biaya pemungutan. Nah, biaya pemungutan ini totalnya itu harus lebih kecil daripada pajak yang terkumpul. Kalau biaya pemungutannya itu lebih besar dari pajak yang terkumpul ya negara rugi, ya kan? Padahal pajak ini sifatnya itu sebagai pemasukan. Negara itu harus mendapatkan pemasukan yang lebih besar kayak gitu agar tidak defisit kayak gitu, tidak rugi. Makanya pajak yang terkumpul ini harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pegawai-pegawai pajak di setiap daerah kayak gitu. Makanya dia sifatnya harus efisien. Efisien itu tidak sama ya, pajak yang terkumpul harus sama dengan biaya yang dikeluarkan, itu berarti tidak mendapatkan apapun dong pemerintah kayak gitu.
negara tidak mendapatkan apapun dong, kayak gitu. Itu bukan menyalahi aturan asas perpajakan efisiensi, kayak gitu. Efisiensi ini maksudnya di dalam perpajakan loh ya. Efisiensi di dalam ilmu lain mungkin berbeda, tetapi di dalam perpajakan efisiensi ini pajak yang terkumpul itu harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak itu, kayak gitu. Itu efisiensi. Sehingga nanti diharapkan pajak yang terkumpul ini dapat menambah pemasukan negara, kayak gitu. Makanya dengan pemasukan negara yang bertambah tersebut, pemerintah dapat menjalankan program-programnya untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, kayak gitu. Itu namanya asas efisiensi. Jadi ada 4 asas di dalam perpajakan. Tuh. Nah, tadi saya juga sudah menyinggung sedikit sebenarnya di awal. Jadi negara itu kan memungut pajak ya. Negara itu kan memungut pajak. Tapi ada beberapa perbedaan di sini antara retribusi daerah sama sumbangan. Misalkan kita retribusi daerah dulu saya bahas. Pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada negara. Ya jelas, retribusi daerah itu kita sebagai masyarakat itu membayar kepada negara karena telah menggunakan jasa yang disediakan negara. Retribusi ini biasanya itu banyak dilakukan di tingkat daerah. Ya, misalkan kita parkir itu biasanya kita dimintai uang ya, dimintai uang itu. Nah, itu namanya retribusi, itu bukan masuk pajak ya, bukan masuk pajak. Loh Pak, kalau saya itu parkir tapi di Indomaret terus dimintai uang, itu tidak masuk retribusi ya, itu masuk kantongnya si apa namanya, si pemungut parkir di Indomaret itu ya. Itu sebenarnya kalian nggak bayar sebenarnya nggak apa-apa, tapi orangnya kadang marah-marah ya. Orangnya kadang marah-marah kalau nggak dikasih 500 itu marah-marah ya, padahal nggak ngapa-ngapain juga kayak gitu. Itu sebenarnya kalian menolak nggak masalah, nggak dikenai denda ya, nggak dikenai denda juga. Tapi kalau misalkan kalian parkir, kadang ada parkir orang yang memarkir itu pakai pakaian apa ya khusus kayak gitu ya, ada seragam khusus gitu di pinggir jalan ada itu. Dulu waktu saya di Surabaya itu ada, berarti di Surabaya itu di pinggir-pinggir jalan ruko-ruko itu biasanya diberi petugasnya itu pakai seragam ya. Nah, itu kita wajib bayar. Itu namanya nanti masuk retribusi. Apa yang kita bayar di parkir itu masuk retribusi, itu masuk daerah nanti, pajak daerah. Tapi kalau kita parkir di Indomaret terus kita tariki, atau kita parkir makan di warteg terus kita ditariki, itu sebenarnya kita nggak usah bayar, nggak masalah. Itu bukan retribusi, nanti dia masuk ke kantongnya si pemakir itu ya. Jadi itu tidak bayar, tidak masalah. Terus sumbangan sekarang. Kita bayar sumbangan untuk keperluan sosial itu masuk sumbangan, itu bukan masuk pajak ya. Pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat tertentu secara sukarela. Kalau ini sumbangan itu secara sukarela, kita mau bayar atau enggak terserah. Tapi kalau retribusi ini wajib karena kita menggunakan jasa dari suatu tempat tersebut, misalkan parkir kayak gitu. Kalau sumbangan ini sifatnya sukarela. Misalkan kalau ada bencana, terus apa namanya, pemerintah itu memberikan apa namanya, melakukan program misalkan Kementerian Sosial, dari Kementerian Sosial silakan ke rekeningnya Kementerian Sosial. Nah, itu namanya sumbangan. Jadi sumbangan itu nanti akan disalurkan langsung kepada orang yang membutuhkan. Kita mau bayar atau enggak terserah. Kalau kita enggak bayar pun itu nggak dikenai denda, ya, tidak dikenai sanksi karena sifatnya sukarela sumbangan ini. Itu. Kalau retribusi daerah itu wajib juga ini, wajib. Itu jenis pungutan lain selain pajak ya, jenis pungutan lain selain pajak itu. Terus sekarang pajak itu hukumnya ya memang ada hukumnya tadi ya, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, terus diperbarui di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, tetapi kedudukannya itu di hukum apa sih kayak gitu ya. Jadi hukum itu kan ada 2, hukum perdata sama hukum publik. Hukum perdata itu membahas tentang hukum perorangan, hukum keluarga, hukum warisan, hukum harta kekayaan, itu dibahas di dalam hukum perdata. Kalau hukum publik itu membahas hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pajak, hukum pidana. Jadi kedudukan hukum pajak itu ada di hukum publik. Karena sifatnya dia publik ya. Pajak itu dipungut dari
dari pemerintah kepada masyarakat. Masyarakat kan publik. Makanya hukum pajak di sini masuk hukum publik kayak gitu, ya. Ini kedudukan hukum pajak. Terus sekarang hukum pajak tadi kan publik, tetapi hukum pajak di sini ada hukum pajak formal sama hukum pajak material. Hukum pajak formal itu pemungutan pajaknya itu harus adil antara wajib pajak, ya. Antar wajib pajak itu harus adil, kayak tadi asas equality, ya. Ini persis kayak asas equality tadi. Jadi antar wajib pajak itu pemungutannya harus seimbang, harus sama. Terus hukum pajak material itu pemungutannya itu harus adil antar wajib pajak pemungutan pajak itu harus banding dengan kemampuan. Kalau ini sama ya, hukum pajak formal pemungutan pajak harus adil. Pemungutan pajak harus banding dengan kemampuan. Kalau formal itu wajib pajaknya, keadaan wajib pajaknya, maaf, ini mungkin yang ini dihapus saja ini nanti. Pemungutan pajak harus banding dengan kemampuan. Ini untuk hukum material. Kalau pemungutan pajak harus adil antar wajib pajak, ini formal. Jadi hanya teorinya saja. Teori wajib pajak itu hukumnya untuk memungut pajak itu harus harus seimbang itu antar wajib pajak. Tetapi jumlahnya itu harus banding kayak gitu. Materialnya itu jumlah yang disetor itu harus berapa kayak gitu. Ini jumlah yang disetornya, ini untuk wajib pajak saja. Wajib pajak itu antar orang yang menikah dengan orang bujangan itu beda kayak gitu. Ya memang beda, tetapi besarannya tapi untuk istilah pemungutannya itu sebanding, karena orang yang menikah dengan orang yang belum menikah itu kebutuhannya berbeda, ya, kebutuhannya berbeda, tetapi mereka dianggap sama kayak gitu, harus sama-sama membayar pajak kayak gitu. Tetapi besarannya itu berbeda, itu diatur di dalam hukum pajak material. Misalkan yang sudah menikah tadi bayar pajaknya itu misalkan 500.000, yang bujangan itu misalkan 700.000. Lah kenapa kok yang menikah lebih murah? Karena dia punya tanggungan, yang bujangan belum punya tanggungan, itu dihukum pajak material kayak gitu. Kalau hukum pajak formal itu hanya teorinya saja. Wajib pajak itu harus adil. Adilnya itu maksudnya antar wajib pajak yang menikah dengan yang bujangan itu sama, dianggap sama, tetapi keadaannya berbeda memang. Keadaannya berbeda, tetapi mereka harus sama-sama dikenai pajak, ya gitu. Itu formal. Terus sekarang ada teori sekarang. Teori pajak itu kan memang diatur dalam undang-undang. Tetapi ketika suatu negara itu menerapkan suatu pajak, itu ada yang namanya teori yang mendukung kayak gitu loh. Teori yang mendukung. Kalau nanti kalian skripsi, misalkan kalian skripsi pengaruh metode belajar, misalkan kalian harus ada metode belajar A, itu teorinya dari mana, dasar teorinya dari mana. Nah, kayak gitu pajak itu juga ada teorinya. Teorinya ada 4 ya, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang pertama itu teori asuransi. Teori asuransi di sini maksudnya pajak itu dipungut dari masyarakat itu untuk keselamatan jiwa sebenarnya, keselamatan jiwa dan harta bendanya. Misalkan kalau terjadi bencana kan pemerintah kan tetap membantu. Nah, itu namanya teori asuransi sebenarnya. Makanya pajak ini masuk di dalam asuransi perlindungan kayak gitu. Tapi memang asuransinya ini tidak sepenuhnya seperti kayak BPJS kesehatan kayak gitu. Asuransi di sini hanya sifatnya membantu saja, membantu menyalurkan dana yang untuk keperluan bencana, keadaan bencana itu, misalkan untuk makan yang kena bencana, untuk kesehatan kayak gitu. Kalau BPJS kesehatan kan memang asuransi, tapi kan untuk khusus kesehatan kayak gitu. Tapi kalau pajak ini asuransi yang dimaksudin di sini tidak hanya asuransi kesehatan saja kayak gitu. Teori asuransi pajak di sini maksudnya ya untuk makan yang kena bencana, untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk apapun kayak gitu. Tapi kalau BPJS kesehatan itu asuransi khusus kesehatan. Terus teori pajak yang kedua itu teori kepentingan. Teori kepentingan di sini pembebanan pajak pada masyarakat itu harus didasarkan kepentingan masing-masing orang. Ya, misalkan
orang yang memiliki kepentingan besar, maka pajaknya pun juga harus lebih besar kayak gitu. Jadi tidak boleh disamaratakan. Kalau disamaratakan yang enak yang memiliki kepentingan besar. Misalkan orang kaya pajaknya lebih kecil daripada orang miskin kan, itu kan nggak adil ya. Kepentingannya nggak ada, padahal kepentingan di sini itu berbeda-beda kayak gitu. Orang yang memiliki pengusaha besar sama pengusaha kecil pajaknya juga akan berbeda ya, pajaknya akan berbeda, tetapi keduanya ini dipungut pajak, dikenai pajak. Ya tidak boleh menghindar dari pajak. Meskipun pengusaha kecil, wah saya tidak membayar pajak karena saya pengusaha kecil, itu tidak boleh, tetap dikenai pajak. Ya, tapi besarnya itu berbeda. Itu namanya teori kepentingan. Terus teori daya pikul di sini, pembayaran pajak itu harus melibatkan dasar keadilan dari wajib pajak. Ya, tadi ketika membayar pajak itu harus dilihat penghasilannya berapa, kekayaannya berapa, pengeluaran setiap bulannya itu berapa, tanggungan keluarganya itu berapa, itu dilihat ini. Makanya namanya teori daya pikul kayak gitu. Jadi antar masyarakat itu akan berbeda-beda membayar pajaknya, tetapi mereka tetap dikenai pajak semua, tidak memandang bulu ya, tidak memandang bulu, tidak memandang misalkan yang miskin tidak dikenai pajak, itu tidak. Kalau yang miskin memenuhi syarat untuk dikenai pajak, ya mereka akan dikenai pajak kayak gitu. Tapi kalau tidak memenuhi syarat untuk dikenai pajak, ya tidak dikenai pajak, nggak masalah. Nanti ada perhitungannya di PTKP namanya. Pendapatan tidak kena pajak itu akan dibahas di PPh pasal 21. Ya, itu teori daya pikul. Terus teori bakti, maksudnya di sini itu bakti kita ya, bakti kita kepada negara itu seperti apa gitu. Negara merupakan kan suatu organisasi ya. Negara itu kan terdiri dari negara itu kan suatu sistem ya, sistem yang terbentuk di mana kita itu sebagai masyarakat di dalamnya itu harus memiliki kepedulian terhadap negara itu ya. Kepeduliannya bentuknya ya kita salah satunya ini membayar pajak kayak gitu. Dengan membayar pajak kita itu berarti tandanya kita itu memiliki bakti kepada negara ini kayak gitu loh ya. Jadi teori bakti pajak di sini maksudnya kita berbakti kepada negara itu dilihat dari finansial ya. Tapi bakti kita kepada negara sebenarnya tidak hanya berupa finansial. Kita misalkan kayak kita mengikuti olimpiade kayak kemarin itu ada yang menang itu dapat olimpiade emas itu ya, bulu tangkis, itu ya termasuk teori bakti sebenarnya, tetapi teori bakti bukan hal finansial kayak gitu, dalam hal non finansial kayak gitu. Tapi kalau pajak di sini namanya teori bakti yang berhubungan dengan finansial kayak gitu. Terus teori asas daya beli yang terakhir. Teori asas daya beli itu pemungutan pajak itu mengambil daya beli dari masyarakat untuk negara. Maksudnya di sini negara itu kan memungut pajak dari masyarakat ya kan, dan menyalurkan kepada masyarakat lagi. Itu kayak sebuah transaksi ya, itu transaksi jual beli. Makanya di sini pajak itu maksudnya itu termasuk dalam teori asas daya beli kayak gitu. Ketika kita bayar pajak memang kita tidak langsung mendapatkan apa yang kita bayar, tapi kita mendapatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah gitu. Itu namanya teori daya beli kayak gitu. Ada sebuah transaksi di situ, tapi transaksinya tidak secara langsung kayak gitu. Kita menikmatinya sebagai masyarakat tidak secara langsung kayak gitu. Itu namanya teori pajak ya. Teori pajak ada 5. Kenapa pajak itu ada? Itu ada teorinya ya. Ada teori-teori ini 5 yang melandasi. Nah, sudah selesai. Ya, untuk yang pertama sudah selesai. Itu tadi pajak ya. Sekilas tentang pajak. Apa sih pajak itu kayak gitu ya. Terus saya lanjutkan masih satu lagi nih. Ya, jadi saya buat 2 slide PPT ya. Itu. Yang kedua jenis pajak. Pajak itu ada jenisnya ya, ada bersifat menurut golongan, menurut sifat, menurut lembaga pemungut. Menurut golongan pajak itu ada 2, pajak langsung sama pajak tidak langsung. Pajak langsung itu pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan. Maksudnya misalnya ini pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu kita tidak bisa melimpahkan ke orang lain. Ya sudah, saya bekerja, ya kamu aja yang membayar pajakku kayak gitu, itu nggak bisa.
membayar pajak ya harus kita sendiri, itu namanya pajak langsung. Pajak yang harus kita tanggung sendiri itu contohnya pajak penghasilan ketika kita bekerja, kita dipotong pajak, itu namanya pajak langsung menurut golongannya. Terus menurut golongannya ada pajak tidak langsung, itu pajak yang bisa dilimpahkan kepada orang lain. Misalkan kita membeli barang di supermarket atau Indomaret atau Alfamart apalah, kalau dapat struk ada tulisannya di situ bawahnya PPN 10%, itu namanya pajak tidak langsung, padahal itu pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada si penjual itu, tapi dilimpahkan kepada kita sebagai konsumen. Nah, itu namanya pajak tidak langsung. Ya, kita yang bayar pajak, penjualnya nanti tinggal menyetor saja kayak gitu ya. Ya tinggal menyetor saja. Kita yang membayar pajak gitu. Itu menurut golongan. Menurut sifatnya, ya sifatnya itu ada pajak subjektif sama pajak objektif. Pajak subjektif itu berpangkal pada subjek pajak yang dikenai. Misalkan ini kalau menurut sifatnya ya PPh. PPh itu termasuk pajak subjektif karena yang subjeknya ya kita sendiri ya. Subjeknya kita sendiri. Kalau pajak objektif berpangkal pada objek. Ya, ini contohnya apa? Ya kayak pajak PBB, pajak bumi bangunan, itu kan yang dikenai bukan yang membayar memang kita kan. Ya membayar memang kita, tetapi kan objeknya yang dikenai kan tanahnya, tanah, rumah, itu kan yang dikenai pajaknya, bukan kitanya. Kalau kitanya itu contohnya pajak penghasilan karena dari kita sendiri, maksudnya kita yang dapat penghasilan gitu loh, subjek itu. Tapi kalau objek itu yang dikenai itu misalkan tanah itu termasuk jenis pajak menurut bersifat pajak objektif, PBB, PPN, gitu, itu objektif. Ya, yang membayar kita, tetapi kan objeknya kan bukan kita, objeknya kan tanah, gitu, barang kayak gitu. Itu namanya pajak objektif. Terus lembaga pemungut pajak itu bisa dipungut apakah dia pajaknya pusat, provinsi, kabupaten atau kota kayak gitu. Pajak pusat itu ya kayak pajak penghasilan, pajak perusahaan-perusahaan besar, pajak barang-barang mewah, pajak impor, pajak ekspor, itu masuk pajak pusat. Kalau pajak provinsi itu kayak pajak PDAM, ya PDAM itu masuknya bukan negara, tapi provinsi, masing-masing provinsi. Terus misalkan BUMD, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, itu juga dikenai pajak, tapi pajaknya bukan masuk pusat, tapi masuk provinsi. Kalau BUMN, badan usaha milik negara, kayak Pertamina, kayak PLN, itu juga membayar pajak, masuknya bukan pajak provinsi, kabupaten atau kota, tapi masuknya pusat, kayak gitu, karena dia lingkupnya negara, kayak gitu. Terus pajak kabupaten kota itu kayak pajak reklame, pajak restoran, kayak gitu, pajak hotel, kayak gitu, itu masuknya pajak kabupaten kota, ya. Itu karena bukan miliknya provinsi. Kalau miliknya sesuatu itu miliknya provinsi, ya masuk provinsi, kayak gitu. Itu menurut lembaga pemungutnya ada 3. Itu jenis pajak. Terus tata cara pemungutan pajak ya, tata cara pemungutan pajak itu ada style pajak, asas pajak, sama sistem pemungutan. Loh Pak, tadi asas pajak tadi sudah dijelaskan menurut Adam Smith, tadi ada equality, convenience, itu bedanya apa? Kalau di sini tuh pemungutannya. Kalau tadi itu asas secara umum, kayak Adam Smith tadi asas pajak secara umum, tapi kalau ini secara khusus pemungutannya ya beda. Style itu ada style nyata, style anggapan, style campuran. Asas pajak itu menurut domisili, sumbernya atau kebangsaan. Sistem pemungutan ada official, self-assessment system, withholding assessment system. Ya, apa ketiganya ini kayak gitu ya. Nah, style pajak. Style pajak itu ada style nyata, style anggapan, sama style campuran. Pemungutan style nyata itu pengenaan pajak berdasarkan objek yang sesungguhnya diperoleh, sehingga pemungutannya itu hanya bisa dilakukan akhir tahun, ya, dilakukan di akhir tahun. Misalkan di sini pajak PPh pajak penghasilan itu bisa dipungut di akhir tahun kayak gitu. Itu style nyata. Kalau style anggapan itu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur undang-undang, sehingga pemungutannya itu dapat dilakukan pada awal tahun berdasarkan taksiran atau anggapan, ya.
Jadi pemungutannya kalau stelsel anggapan itu misalkan kayak gini, kayak pajak PPN, PBB itu kan sudah ada aturannya ya. Setiap daerah itu pajak daerah itu segini. Misalkan daerah Jakarta dengan daerah Surabaya itu akan berbeda karena sudah diatur di dalam undang-undang pajak PBB itu namanya stelsel anggapan karena besaran pengenaan pajaknya itu sudah ada di undang-undang kayak gitu. Itu bisa dipungut kapanpun di awal tahun juga bisa. Itu pajak PBB, pajak bumi bangunan ya. Karena tanah ya segitu, tarifnya setiap daerah sudah diatur di dalam undang-undang, jadi pemungutannya bisa dilakukan di awal tahun. Tapi kalau stelsel nyata, kalau penghasilan itu kita tidak bisa memungut di awal tahun, harus di akhir tahun. Kenapa? Karena penghasilan kita itu kadang naik, kadang kita mendapatkan promosi jabatan, kadang kita mendapatkan bonus, kadang kita mendapatkan uang lembur. Kan nggak setiap hari kan kita mendapatkan uang lembur, nggak setiap bulan maksudnya. Nah itu kan berbeda-beda tiap bulan, makanya pemungutannya itu hanya bisa dilakukan di akhir tahun kayak gitu, karena nanti di akhir tahun akan ditotal kayak gitu. Dalam 1 tahun berjalan itu penghasilan kita berapa dan dikenain pajak berapa, itu stelsel nyata. Kalau stelsel anggapan itu kita tidak bisa tidak bisa di akhir tahun, bisa di awal tahun karena sudah diatur dalam undang-undang besarnya ya. Terus stelsel campuran ini campuran antara stelsel nyata dan anggapan. Apabila besarnya pajak dari stelsel nyata lebih besar dari pajak anggapan, maka WP harus menambah. Begitu sebaliknya. Kalau ini itu tidak ada, sebenarnya tidak ada di Indonesia. Ya, campuran di Indonesia itu kalau nggak stelsel nyata ya stelsel anggapan. Ya, ini tidak ada di Indonesia stelsel campuran. Jadi adanya stelsel nyata sama stelsel anggapan ya gitu. Terus asas pajak, wah ini ke asas pajak ya. Asas pajak tadi kan ada domisili, sumber ya, menurut sumbernya maaf ini kepotong, sama kebangsaan. Berdasarkan domisili berarti pengenaan pajak itu berdasarkan wilayah tempat tinggalnya ya, berdasarkan wilayah tempat tinggal kita berdomisili di mana itu akan dikenai pajak domisili itu. Misalnya kita memiliki tanah di Jakarta, berarti kita akan dikenai pajak besarannya ya PBB Jakarta gitu. Kita tinggal di Bandung, berarti kita akan dikenai pajak PBB ya besarannya domisili Bandung kayak gitu. Itu asas domisili. Terus asas sumber itu pengenaan pajak berdasarkan sumber kekayaan di suatu wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal. Jadi hampir sama sebenarnya sama domisili. Kalau sumber di sini misalkan kalian punya ada orang luar negeri mendirikan usaha di Indonesia, ya kan? Misalkan mendirikan usahanya di Indonesia, dia itu akan dikenai pajak berdasarkan wilayah karena wilayah usahanya ini di Indonesia, dia harus mematuhi peraturan perpajakan di Indonesia kayak gitu. Selain nanti entah dia akan dikenai pajak oleh negaranya kayak gitu. Itu menurut wilayah negara tanpa memperhatikan tempat tinggal ya. Tuh. Terus kebangsaan itu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan. Ini berhubungan subjek pajak luar negeri sama subjek pajak dalam negeri. Ini misalkan kalau kita itu bekerja di Singapura, misalkan kita bekerja di Singapura itu kita akan dikenai pajaknya negara Singapura kayak gitu. Meskipun kita kebangsaannya Indonesia kayak gitu ya. Kalau sumbernya itu sumber kekayaannya, misalkan kita usaha, kalau ini kita bekerja ya. Kita bekerjanya misalnya di Singapura, berarti kita akan dikenai pajak Singapura kayak gitu. Tanpa dikenai pajak di Indonesia kayak gitu. Karena pajak penghasilan kita itu di Singapura kayak gitu. Tapi kalau kita pulang itu juga kita akan dikenai pajak Indonesia kayak gitu. Ya itu asas pajak. Terus sistem pemungutan pajak itu ada 3, official assessment system, self assessment system, sama withholding assessment system. Official assessment system itu pemungutan pajaknya itu dilakukan oleh pemerintah, 100% dilakukan oleh pemerintah. Jadi nanti ada istilah fiskus, jadi jangan bingung, fiskus itu sama juga dengan pemerintah ya.
istilah lainnya di dalam perpajakan, fiskus itu pemerintah. Wajib pajak itu bersifat pasif karena dia tidak menghitung sendiri, tidak membayar sendiri, tidak memotong sendiri. Yang memotong, menghitung itu dari pemerintah, ya. Utang pajaknya itu timbul jika dikeluarkan surat ketetapan. Jadi semuanya sistem pajak yang bersifat official itu semuanya diatur oleh pemerintah, ya. Terus ada sistemnya self assessment system, itu di mana wajib pajak kita, ya, kita misalkan contohnya kita itu memiliki kewenangan untuk menghitung sendiri, membayar sendiri, menyetor sendiri pajak dari kekayaan kita. Itu namanya self assessment system. Kalau withholding assessment system itu yang menghitung, yang membayar, yang menyetor itu pihak ketiga. Tapi pihak ketiga itu selain pemerintah atau fiskus dan kita loh, ya. Misalkan kita bekerja di PTA. PTA itu yang dinamakan withholding assessment system karena kita bekerja yang memotong ya PTA itu kayak gitu. Lah di Indonesia sendiri itu pakai apa sistemnya? Di Indonesia sendiri itu sebenarnya campuran self assessment system sama withholding assessment system. Kalau ini tidak mungkin karena si pemerintah di Indonesia itu hanya mengeluarkan undang-undang saja, ya, mengeluarkan undang-undang saja tentang peraturan pajak. Yang menghitung pajak, yang menyetor pajak itu sebenarnya bukan pemerintah, tetapi kita sendiri sebagai wajib pajak, atau kalau kita bekerja itu ya tempat kita bekerja gitu, itu withholding assessment system. Makanya di Indonesia sendiri itu sistemnya itu pakai semi self assessment system, tidak pure assessment system tidak pure self assessment system karena ada beberapa ketika kita bekerja itu kita dipotong oleh tempat kita bekerja, itu namanya withholding. Jadi kalau semi self assessment system itu antara self assessment system dan withholding. Karena di Indonesia itu ada yang bekerja yang pemungutannya, penghitungannya itu oleh siapa? Oleh tempat kita bekerja, kayak gitu. Tapi untuk nanti melaporkan kita sendiri, wajib pajak ya, kita sendiri. Tapi yang membayar itu tempat kita bekerja, kayak gitu. Jadi makanya sistemnya di Indonesia itu semi self assessment system, antara self assessment system dan withholding gitu. Tapi di teorinya tidak ada, semi itu tidak ada, ya. Semi assessment system tidak ada. Jadi percampuran sebenarnya. Percampuran kedua ini di Indonesia, ya, di Indonesia. Terus kemudian ada tarif. Tarif pajak itu ada 4, tarif tetap, tarif proporsional, tarif progresif, sama tarif degresif, ya. Tarif tetap, ya, tarif tetap itu misalkan dasar pengenaan pajak, ya, meskipun dasar pengenaan pajak itu bertambah, misalkan dari 1 juta, 10 juta, 20 juta, 50 juta, tarif pajaknya tetap sama, 3.000, kayak gitu, ya. Angka berapapun dasar pengenaan pajak, tarif pajaknya itu sama 3.000. Kita misalkan kita punya uang penghasilan 10 juta, ya tarifnya tetap 3.000, kayak gitu. Itu contohnya, ya, itu contohnya. Ya, ini berapapun penghasilan kita. Tapi kalau tarif proporsional itu tarif pajak dengan tarif persentase, ada persentasenya. Nah, kalau ini tarifnya langsung rupiah, dalam bentuk rupiah. Kalau ini dipersentasekan. Misalkan dasar pengenaan pajaknya 1 juta, 10 juta, 20 juta, 50 juta. Tarifnya sama, tarif pajaknya 10% semua. Jadi 10% dari, kalau kita punya penghasilan 1 juta, berarti 10% dari 1 juta itu kita bayar pajak 100.000. Kalau kita punya uang 10 juta, tarifnya 10%, berarti kita bayar pajak 1 juta, kayak gitu, dan seterusnya. Ini tarifnya yang tetap, ya, tarifnya yang tetap. Tapi jumlah pajak yang kita bayar itu akan bertambah ketika penghasilan kita juga akan bertambah, tapi tarifnya tetap. Kalau ini tarifnya langsung rupiah, tidak persentase. Tarif tetap itu bentuknya tarifnya tidak persentase, tapi langsung tarif tetap. Tarif tetap itu tarif langsung berupa mata uang langsung. Kalau tarif proporsional, tarif progresif, tarif degresif ini nanti menggunakan persentase. Ya, itu. Kalau tarif progresif itu kan ketika penghasilan kita itu semakin meningkat, tarifnya pajak juga akan semakin meningkat, ya gitu.
Kita punya penghasilan 0 sampai 50 juta, tarifnya 5%. 50 sampai 250, tarifnya 15%. Jadi ketika kita tarifnya, penghasilan kita semakin meningkat, tarifnya ini juga akan semakin meningkat. Itu progresif. Kalau proporsional, namanya proporsional itu sama ya, sama, proporsi. Itu tarifnya tetap. Ya, tarifnya tetap 10%, 10% semua, 5%, 5% semua, 25%, 25% semua, itu namanya tarif proporsional. Meskipun penghasilan kita meningkat, tapi nanti utang pajaknya juga meningkat. Karena kan ini kan kalau dihitung kan, misalnya kita punya penghasilan 20 juta sama 50 juta, sama-sama tarifnya 10%, 10%, tapi yang 20 juta bayarnya 2 juta, yang 50 juta bayarnya 5 juta, karena penghasilan kita penghasilannya dari 20 juta ke 50 juta itu meningkat kayak gitu. Apalagi yang progresif, dilihat dari penghasilannya semakin meningkat, tarifnya semakin meningkat, jadi pajaknya juga akan semakin meningkat kayak gitu. Itu pasti kalau ini. Itu pajak PPh kalau ini. Kalau ini proporsional itu pajak PPN biasanya. Tarif 10% itu PPN ketika disetruk pembelian 10% itu tarif normal proporsional. Kalau tarif degresif itu tidak ada di Indonesia. Di Indonesia itu kalau nggak tarifnya proporsional ya tarifnya progresif ya. Kalau di degresif itu tidak ada persentase tarif pajak di mana ketika pendapatannya itu semakin naik, tarifnya malah semakin turun. Jadi bayar pajaknya nanti kita malah semakin murah. Yang penghasilannya tinggi malah murah, yang penghasilannya rendah malah bayar pajaknya makin tinggi kayak gitu. Tapi di Indonesia tidak menerapkan ini. Kalau menerapkan ini menyalahi aturan azas pemungutan pajak tadi. Kan azas pemungutan pajak kan tadi harus seimbang kan, harus seimbang antar wajib pajak itu besarannya harus sama meskipun keadaannya beda kayak gitu. Ini akan kalau tarif degresif ini dilakukan di Indonesia akan menyalahi aturan azas pemungutan pajak. Gitu. Ini tidak dipakai di Indonesia. Ya, tidak dipakai di Indonesia. Tapi saya belum tahu sih ini di negara mana itu kayaknya ada kayaknya tarif degresif ini. Itu. Tapi kalau di Indonesia tidak. Kalau di Indonesia diterapkan seperti ini ya merugikan yang berpenghasilan rendah ya gitu. Itu jenis tarif pajak. Terus kapan sih timbulnya kita itu punya pajak? Kapan sih kita itu berakhirnya pajak gitu ya? Jadi timbul pajak, utang pajak itu sifatnya utang ya, utang kita kepada negara ya, utang kita kepada negara itu namanya pajak ya. Kita timbul pajak itu saat kapan? Ada dua ajaran material sama ajaran formal. Ajaran material itu karena adanya undang-undang pajak, ajaran formal karena adanya surat ketetapan pajak dari Fiskus pemerintah. Makanya pajak ini harus kita bayar. Timbul kepada kita kayak gitu. Kapan berakhirnya pajak itu bisa berakhir? Nggak bisa. Pajak itu bisa berakhir kalau kita itu melunasi atau membayarnya. Kita kita diberikan bonus atau kompensasi pemerintah, pengurangan pajak atau mungkin 0% pajak, penghapusan utang pajak, kedaluarsa. Kedaluarsa itu pajaknya sudah lama, sudah dibayar lama, itu sudah berakhir. Pembebasan, ada juga beberapa wajib pajak yang dibebaskan dari utang pajak ya, atau kita kalau wajib pajak yang sudah meninggal itu sudah berakhir juga wajib pajaknya. Kayak BPJS itu kan seumur hidup ya. Kalau orangnya meninggal ya BPJS-nya bisa berakhir kayak gitu. Pajak pun juga gitu kayak gitu. Itu. Terus ada ini mungkin kalau kalian mungkin nanti ketika skripsi akan mengambil pajak ya bisa digunakan untuk ini sih, untuk untuk topik ya. Ada yang namanya penghindaran pajak, tax avoidance, sama pengelakan pajak atau tax evasion ya. Penghindaran pajak itu perencanaan perpajakan yang masih bersifat legal. Legal itu berarti masih bisa diperbolehkan gitu. Kalau pengelakan pajak itu ilegal. Ilegal itu tidak diperbolehkan. Perencanaan perpajakan yang masih bersifat legal dengan cara mengecilkan nilai objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak, tetapi masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu diperbolehkan sebenarnya. Penghindaran pajak. Misalkan suatu perusahaan itu mengecilkan nilai objek pajaknya biar biar
tidak kemahalan membayar pajak. Tetapi kalau dia mengecilkan nilai objek pajaknya ini sesuai dengan aturan undang-undang, itu diperbolehkan. Namanya penghindaran pajak atau tax avoidance. Legal, boleh. Kalau sesuai dengan peraturan. Kalau pengecilannya nilai objek pajak ini tidak sesuai dengan aturan undang-undang, itu sudah masuk ranah pengelakan pajak. Jadi dia bersifat ilegal, jadi bisa dikenai sanksi kayak gitu. Itu dua kasus yang sering terjadi di mana di perpajakan kayak itu. Misalkan kalian punya usaha misalkan punya 2 cabang. Tetapi kalian menghitung laba ruginya, wah kalau saya membayar pajak 2 cabang ini, maka saya akan membayar pajak lebih, padahal keuntungan saya tidak cukup untuk membayar pajak kayak gitu. Makanya nilai objek pajaknya ini kalian kecilkan, itu boleh kalau sesuai dengan aturan undang-undang. Itu legal, itu namanya penghindaran pajak. Tapi kalau sudah tidak sesuai dengan aturan, itu sudah pengelakan pajak. Misalkan kalian punya 2 usaha, yang satunya tidak kalian daftarkan ya, pajak kalian yang perusahaan atau usaha B ini tidak kalian daftarkan pajak, yang kalian daftarkan pajak itu hanya usaha A, itu namanya sudah pengelakan pajak, itu namanya sifatnya ilegal kayak gitu. Padahal usaha B ini juga harus dikenai pajak gitu, tapi nanti nilai objek pajaknya bisa diperkecil sesuai dengan aturan undang-undang gitu. Itu namanya penghindaran pajak dan pengelakan pajak. Itu bisa digunakan untuk ini sih, untuk topik skripsi ini, kalian menarik ini kalau pajak ya. Tuh, ini nggak usah dulu deh, dah ya. Presentasinya cukup sekian ya yang saya ajar untuk hari ini. Materinya 2, karena 2, yaitu tentang dasar-dasar pengenaan pajak ya. Itu berapa tadi? Sudah 1 jam lebih ya. Sudah 1 jam lebih saya ngoceh ya. Saya ngoceh sudah 1 jam lebih. Mungkin ada yang ditanyain dulu. Siapa yang bertanya dari pemaparan materi saya tadi? Ada yang ditanyain enggak? Cek.